Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri Tuhan Yesus. Yesus kaulah sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah Tuhanku. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah Tuhanku. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Tiba waktunya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami oleh kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 43. Kita akan belajar menyoroti firman tentang sahabat sejati. Demikian firman Tuhan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?
Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahanku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik sesuatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu, lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat, dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya." Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan.
Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi padanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja." Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepas sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Bapak Ibu, kisah Yonatan dan Daud merupakan kisah persahabatan yang sejati. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Persahabatan itu tulus karena Yonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau saingannya untuk menduduki tahta Israel. Persahabatannya tanpa pamrih. Itulah sebabnya persahabatan itu bertahan. Bahkan saat Saul, raja, dan papanya menentangnya. Persahabatan yang sejati kita bisa lihat dari persahabatan Yonatan dan Daud. Yang pertama, persahabatan mereka didasarkan pada kebenaran. Walaupun tidak disebutkan bagaimana Yonatan memahami Daud, apakah ia dapat mengenali Daud sebagai orang yang diurapi Allah? Namun
Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah kepada Saul ayahnya. Berkali-kali Yonatan menjelaskan itu. Maka walaupun Saul hendak membunuh Daud, Yonatan tidak bisa memenuhi kehendak ayahnya, karena hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Persahabatan sejati didasari atas kebenaran. Yang kedua, persahabatan yang sejati didasari atas kasih setia. Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan kekerasan Saul ayahnya. Pada saat yang sama, Yonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat. Apabila suatu waktu kelak Daud selamat dan keluarga Saul binasa. Sepertinya di ayat 15 mengimplikasikan bahwa Yonatan menyadari bila suatu waktu kelak Daud akan menjadi orang yang paling berkuasa. Daud akan menjadi raja. Dan benar, saat Daud menjadi raja, Daud memelihara keturunan Yonatan. Kasih setia mendasari persahabatan yang sejati. Yang ketiga, persahabatan yang sejati adalah sekali lagi persahabatan yang tanpa pamrih. Artinya tidak hitung-hitungan untung rugi. Seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Oleh sebab itu Yonatan berani pasang badan untuk membela Daud. Dan hampir-hampir Yonatan sendiri binasa oleh tombak Saul. Yonatan rela berkorban bagi Daud. Dan kita juga lihat Daud, seorang yang rela berkorban. Tugas apapun yang diberikan Saul ayah Yonatan, dia kerjakan sebaik-baiknya. Walaupun sering kurang dihargai. Tapi ya Daud menunjukkan satu pribadi yang rela berkorban. Kepribadiannya ini menjadi modal bagi persahabatan yang sejati terhadap Yonatan. Bapak Ibu, di manakah persahabatan seperti itu kita bisa dapatkan? Hanya mereka yang memiliki hati Yesus, hatinya Tuhan, bisa menjadi sahabat yang sejati. Mari kita belajar, minta kepada Tuhan, jamah hati kita supaya kita memiliki hati seperti Yesus, yang selalu dalam kebenaran, yang setia, dan yang rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus, rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Mari kita belajar menjadi pribadi yang seperti Yesus, sehingga kita dapat menjadi sahabat yang sejati bagi teman-teman kita, bagi pasangan hidup kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi setiap orang yang dipercayakan ada di sekitar kita. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Indahnya persahabatan yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Bahkan firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana memiliki pribadi yang indah seperti Yesus, sehingga bisa menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang yang Kau percayakan ada di sekitar kami. Kami hidup dalam kebenaran, kami belajar setia, dan kami rela berkorban. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga hidup kami jadi berkat. Bagi keluarga, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, teman-teman bergereja bersama, juga setiap orang yang Kau izinkan bekerja sama bersama dengan kami. Kolega-kolega, teman-teman perusahaan, dan semua orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui sikap tingkah laku perbuatan kami, persahabatan kami. Demikian Tuhan, doa kami. Menyertai hari ini, hari baru, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Sahabat-sahabatku, selamat pagi, Tuhan memberkati.